Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkanlah, nama saya Ervina Atika Kurniawan, NIM 21. Di sini saya akan menampilkan terkait proses dan juga teknik mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Sebelum mediasi dilaksanakan, sebelumnya terdapat beberapa posisi kasus yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah Ibu Dinda selaku penggugat, yang kedua Ibu Amalia selaku tergugat, yang ketiga Ibu Amalia melakukan one prestasi yakni menunggak pembayaran sepatu aset kepada Ibu Dinda sejumlah 200 juta rupiah. Sebelum sengketa tersebut diselesaikan, maka sesuai dengan Perma nomor 1 2016, sebelum melangsungkan sengketa di pengadilan, maka hendaknya kedua belah pihak melakukan perdamaian terlebih dahulu melalui mediasi beserta bantuan mediator. Baik, langsung saja. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, selamat pagi Ibu penggugat, Ibu kuasa hukum penggugat, dan juga Ibu tergugat maupun Ibu kuasa hukum tergugat. Pagi Bu. Baiklah, sebelum kita mulai mediasi pada pagi hari ini, perkenankanlah saya selaku mediator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ervina Atika Kurniawan. Ibu-ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Erviana saja. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu dan Ibu juga untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Dinda, di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Ya, perkenalkan saya Nadila Inka selaku kuasa hukum dari Ibu Dinda. Saya Amalia selaku tergugat dalam kasus ini. Dan saya Puput Anggraini, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Amalia. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa pada perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dan seperti pada pagi hari ini, pertama, Ibu penggugat dan juga Ibu tergugat telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, kemudian berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara Ibu penggugat dan juga Ibu tergugat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi pada pagi hari ini. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon untuk pihak yang lainnya mendengarkan. Dan juga tidak menyela pembicaraan atau menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan coba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan juga menentukan agenda pembicaraan. Keempat,
setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, maka saya meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya, dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga akan bersifat netral, di mana saya tidak akan memihak kepada salah satu pihak. Bagaimana ibu penggugat dan juga ibu tergugat, apakah setuju dengan tata tertib yang telah saya bacakan tadi? Setuju, Bu. Saya juga setuju. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana jikalau kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Dinda untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Ibu Amalia setuju? Silahkan, Bu. Tetapi apakah saya akan mendapat gilirannya? Iya, tentu, Bu. Setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Dinda, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Amalia untuk berbicara. Silakan Ibu Dinda. Jadi gini Bu, saya ini kan seorang pengusaha penjual suatu grosir. Biar saya saja Bu. Saya di sini selaku kuasa hukum dari Ibu Dinda. Klien saya ini adalah seorang pengusaha sepatu grosir. Klien saya ini sudah menyalurkan sepatu aset kepada Ibu Amalia. Memang selama ini dari pihak Ibu Amalia tidak pernah melakukan pembayaran secara terlambat. Akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu dari pihak Ibu Amalia tidak melakukan kewajiban tagihan dari klien kami. Walaupun tagihan tersebut telah jatuh tempo. Klien kami sudah menghubungi dari pihak Ibu Amalia berkali-kali, tetapi tidak ada respon yang baik. Untuk itu, klien kami akan memutuskan untuk menggugat dari pihak Ibu Amalia. Tindakan kami cukup tepat kan, Bu? Baiklah. Jadi klien Ibu merasa kecewa ya atas kejadian ini. Benar, Bu. Dan klien Ibu juga menginginkan agar pembayaran ini segera dilakukan. Kemudian klien Ibu ini mengharapkan agar komunikasi antara klien Ibu dan juga Ibu Amalia ini dapat diperbaiki. Benar demikian, Bu? Benar, Bu. Baik. Apakah penjelasan Ibu sudah cukup atau ada tambahan lagi dari Ibu Dinda? Saya hanya menambahkan sedikit ya, Bu. Sepatu aset adalah sepatu yang sangat spesial karena sepatu tersebut dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan. Nah, sehingga sepatu tersebut sangat populer di segala lapisan, Bu. Oh, begitu. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh kuasa hukum dengan Ibu Dinda. Jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Dinda ini menganggap Ibu Amalia ialah sebagai pelanggan utama. Benar demikian, Bu? Benar, Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi yang seperti kalian kami sebutkan di dalam surat gugatan bahwa kami menggugat Ibu Amalia untuk segera membayar tagihan dari klien kami sebesar 200 juta rupiah. Baiklah,
Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Dinda dan juga kuasa hukum Ibu Dinda, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Amalia ataupun kuasa hukum Ibu Amalia untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan Bu. Baik Bu, selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada Ibu Dinda. Namun selama beberapa tahun ini pihak kami juga tidak pernah menunggak pembayaran dan Bu Dinda seharusnya berterima kasih kepada klien kami. Karena sepatu tersebut sudah diiklankan di televisi. Saya sangat kaget kenapa Bu Dinda dengan tiba-tiba menggugat klien kami. Untuk itu klien saya berniat untuk menggugat balik Bu Dinda karena dengan adanya gugatan ini nama baik klien saya tercemar. Oh, jadi Ibu ini merasa usaha klien Ibu ini kurang dihargai dan penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik klien Ibu ya. Kemudian Ibu juga menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Ibu Dinda dan juga Ibu mengharapkan agar kedua belah pihak ini saling menjaga hubungan baik. Benar begitu Bu? Benar Bu. Apakah ada tambahan dari Ibu Amalia? Tidak ada Bu. Yang jelas saya marah dan sangat kecewa terhadap gugatan dari pihak Ibu Dinda karena dalam kasus ini mencemari karena ini bisa berpengaruh buruk terhadap image Toko Java milik saya Bu. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Dinda maupun pihak Ibu Amalia, sebelumnya saya melihat bahwa di antara Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia ada beberapa kesepahaman awal, yaitu satu, Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia ini sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi tetap terjalin. Yang kedua, Ibu Dinda maupun Ibu Amalia ini juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu Bu Dinda dan juga Ibu Amalia? Benar Bu. Ya, benar Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia ungkapkan, bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Ibu Dinda menganggap bahwa Ibu Amalia ini adalah pelanggan utama. Dan sebaliknya, pihak Ibu Amalia juga menganggap kerjasama dengan Ibu Dinda ini adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Ibu Amalia. Jikalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Ibu Dinda mengenai kelanjutan bisnis dengan Ibu Amalia di kemudian hari? Silakan Bu. Iya Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa hubungan saya dengan Ibu Amalia itu sangat terjalin cukup baik Bu. Tapi saya sangat kecewa Bu dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baik, jadi Ibu ini menginginkan agar masalah pembayaran segera diselesaikan ya? Iya Bu. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran ini terselesaikan, apakah Ibu dapat mempertimbangkan kelanjutan bisnis Ibu dengan Ibu Amalia di kemudian hari? Iya Bu, bisa saya pertimbangkan. Baiklah, dari penjelasan Ibu Dinda, apakah dari pihak Ibu Amalia ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya tidak ingin merusak hubungan saya dengan Ibu Dinda. Akan tetapi Ibu Dinda memberhentikan atau tidak menyuplaikan sepatunya kepada saya saat itu. Baik, dari penjelasan Ibu Amalia ini dan juga Ibu Dinda, saya dapat menyimpulkan bahwa masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik ya. Maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu Bu Dinda dan juga Bu Amalia? Benar Bu. Ya, benar Bu.
Baiklah, jika demikian saya melihat ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menuliskan beberapa mengenai definisi permasalahan. Bagaimana kelanjutan hubungan kita ini di kemudian hari. Kemudian, bagaimana cara untuk menunaikan kewajiban pembayaran dan juga bagaimana cara untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Dari ketiga permasalahan yang telah saya tuliskan tersebut, mana yang ingin Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia bahas terlebih dahulu? Bagaimana, Bu? Yang jelas klien kami meminta untuk segera dibayar, Bu. Jadi, tidak perlu membahas kelanjutan bisnis terlebih dahulu sebelum hutangnya dibayar. Baiklah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu Amalia, bagaimana menurut Ibu? Terus terang saja ya Bu, mengenai masalah pembayaran ini bisa berbeda jika ada tindak lanjutan dari hubungan bisnis. Bagaimana Ibu Dinda? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Iya, Bu, saya setuju apabila kita membahas hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia, untuk membahas mengenai hubungan bisnis terlebih dahulu, bagaimana jikalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran Ibu Dinda. Bagaimana? Apakah Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia setuju? Iya, saya setuju, Bu. Saya juga setuju Bu. Baik, akan saya urutkan terlebih dahulu. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari. Maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu Dinda maupun Ibu Amalia untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi, pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu jikalau usulan tersebut masih kurang matang. Dan salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak yang lain mendengarkannya sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide dan usulan yang banyak, maka kita akan mendapatkan atau melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan, kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan pendapatnya atau usulannya. Baiklah, jikalau saya lihat pembicaraan kita ini sudah jauh melangkah ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, bagaimana jikalau kita bahas mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia di kemudian hari. Apakah Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia memiliki usulan untuk penyelesaian masalah tersebut? Sebetulnya saya masih tetap ingin menjalani bisnis dengan Ibu Amalia. Tetapi saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali, sehingga saya tidak mendapatkan kepastian pembayaran dari Ibu Amalia. Jadi, jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Amalia lagi. Pasti akan saya bayar
Selama ini pun saya selalu membayar tepat waktu. Namun adanya keterlambatan ini bukan kemauan saya dan ada sesuatu hal yang tidak bisa saya bicarakan di sini. Jadi mohon pengertiannya Ibu, itu mohon sekali, saya mohon. Baik. Apakah Ibu Amalia ini memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Dinda jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya, mungkin saya akan memberikan sebuah jaminan kepada Ibu Dinda. Oh, jadi Ibu Amalia ini sanggup ya untuk memberikan jaminan kepada Ibu Dinda? Jaminannya berupa apa? Mungkin bisa diperjelas jaminannya seperti apa, Bu? Saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana cara pembayaran terhadap Ibu Dinda. Apakah dengan jaminan atau yang lainnya? Namun saya sendiri tidak dapat memutuskan sekarang. Saya yakin jikalau suplai barang yang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat memenuhi orderan dari pelanggannya sehingga klien saya juga dapat memenuhi pembayaran terhadap Ibu Dinda. Bagaimana jikalau kita membuat sebuah perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, kemudian berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan dan juga jaminan. Saya rasa hal itu sudah cukup untuk menjawab ini. Ya, saya setuju sekali jikalau kita bahas terlebih dahulu mengenai hal-hal apa saja yang akan kita tuangkan terlebih dahulu pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bu Kuasa Hukum? Ya, benar Bu. Baiklah, sebelumnya apabila diperbolehkan untuk saya menyimpulkan baik Ibu Dinda maupun Ibu Amalia sama-sama menginginkan kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk hal tersebut. Bagaimana jika pembahasan terkait kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda kita tunda terlebih dahulu, dan selanjutnya bagaimana jikalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor kedua, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Ibu Amalia mempunyai usulan terkait masalah ini? Selanjutnya seharusnya Ibu Dinda tidak mengambil tindakan gegabah semacam itu, karena saya yakin kalau masalah ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan, dan saya yakin pasti akan membayar hutang saya. Dan saya juga berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan nama dari Ibu Dinda di depan umum. Baik, saya lihat Ibu Amalia ini masih beritikat baik ya untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Dinda? Dipersilahkan, Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini sampai terjadi ya, Bu. Tetapi saya sangat emosi karena Ibu Amalia ini tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya, karena hubungan saya terjadi dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan saya berjanji masalah ini tidak akan sampai ke luar publik. Baik, dari penjelasan Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia, saya melihat bahwa baik Ibu Dinda maupun Ibu Amalia ini sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan juga reputasi masing-masing. Baik Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia, selanjutnya bagaimana jikalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara untuk menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Ibu Amalia atau Ibu kuasa hukum dari Ibu Amalia ada usulan terkait hal ini? Ya, begini Bu, terkait pembayaran klien kami, pasti klien kami akan membayar. Akan tetapi untuk saat ini
klien saya memang belum bisa untuk memenuhi pembayaran tersebut karena ada permasalahan di perusahaannya. Akan tetapi saya mohon kepada Ibu Dinda, saya harap bersabar sedikit lagi karena klien saya meminta waktu kurang lebih untuk 6 bulan lamanya untuk membayar tagihan tersebut. 6 bulan? Ibu mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya menunggu selama 6 bulan, Bu. Pokoknya saya minta untuk dibayar sekarang. Masa ibu tidak percaya saya? Kenapa ibu tidak mengerti saya gitu loh? Bu, kenapa ibu bisa membayar iklan dengan mahal tetapi tidak mau membayar tagihan? Kan aneh. Nah, jikalau seperti itu, kita lanjutkan ke proses pengadilan saja kalau seperti ini. Sebenarnya Anda itu harus berterima kasih kepada saya. Saya telah berhasil memasarkan iklan Anda, sepatu Anda hingga sampai terkenal itu. Anda tuh harus berterima kasih kepada saya. Tapi kenapa kamu malah menggugat saya? Dasar gak tahu diri ya kamu ya. Sabar Ibu Amalia, jangan emosi, tenang-tenang. Silakan duduk kembali Ibu Amalia. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat melakukan pertemuan terpisah dengan terbuka terlebih dahulu. Loh, apalagi yang ingin Ibu bicarakan terlebih dahulu yang tidak kami boleh tahu? Maksud pertemuan terpisah, Bu, adalah agar mediator ini dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak serta lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak tergugat. Wah, nggak bisa dong Bu, nanti pembicaranya bakal bocor. Jangan khawatir Ibu Amalia, apa-apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai ke pihak lainnya. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya yang akan meminta Ibu Dinda atau Ibu Amalia yang secara langsung untuk menyampaikannya sendiri. Jadi apakah Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia setuju jikalau kita mengadakan pertemuan secara terpisah atau kaukus? Saya tidak keberatan, Bu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Klien saya juga tidak keberatan, Bu. Baiklah, jika demikian saya ingin bertemu dengan Ibu Amalia dan juga Ibu Puput selaku kuasa hukum dari Ibu Amalia terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Dinda dan juga Ibu Nabila selaku kuasa hukum dari Ibu Dinda tidak keberatan? Tidak masalah, Bu. Kalau gitu saya akan menunggunya di luar. Baik, silakan. Silakan duduk Ibu Amalia, silakan duduk Ibu Puput. Baik, setelah pertemuan sebelumnya di mana antara Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda telah mencapai beberapa kesepakatan seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing, dan selanjutnya jikalau boleh saya bertanya, menurut Ibu Amalia apakah wajar jikalau Ibu meminta Ibu Dinda untuk menunggu selama 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang? Apakah Ibu dan bagaimana menurut pendapat Ibu Amalia? Dan apakah alasan Ibu Dinda tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu ya Bu ya. Menurut Ibu mediator sendiri bagaimana Bu enaknya? Baik, yang menurut saya
Apakah hal itu mungkin karena pihak ibu belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Dinda? Hal tersebut juga menimbulkan persepsi bahwa Ibu Amalia ini belum bisa menunaikan pembayaran hutang kepada Ibu Dinda. Kalau menurut Ibu Amalia sendiri, bagaimana? Sebenarnya Ibu Dinda tidak perlu memikirkan hal seperti itu, karena saya pasti akan membayar tagihan tersebut. Jika Ibu Amalia ini berada dalam posisi Ibu Dinda, apa yang akan Ibu rasakan? Apakah Ibu akan meningkatkan volume bisnis? Maksud saya meningkatkan volume bisnis, sementara masih ada rasa tidak percaya. Jadi menurut Ibu Amalia, apakah yang bisa Ibu lakukan agar Ibu Dinda ini yakin bahwa Ibu akan membayar? Apakah Ibu memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda ini dapat tetap terjalin? Begini Bu, sebelumnya saya akan buka kartu. Akan tetapi sebelumnya saya bertanya dulu, apakah hal yang akan kita bicarakan dalam ruangan ini nanti akan bisa bocor? Tenang saja Bu, sebagai mediator tentu saja saya akan menjaga kerahasiaan Ibu Amalia dan juga Ibu dari kuasa hukum Ibu Amalia. Baik kalau begitu. Begini, walaupun klien saya adalah pengusaha sepatu yang terbilang sangat kecil, tetapi beliau usaha sepatunya sudah sangat terkenal Bu, karena sudah dimasukkan ke dalam berbagai iklan di televisi. Makanya beliau harus sangat menjaga image agar jangan sampai usahanya rusak karena gugatan ini. Oleh karena itu saya dan klien saya juga memohon sama Ibu, jangan sampai Ibu membicarakan masalah ini kepada siapapun. Baik Bu, saya jamin informasi ini tidak akan sampai keluar. Kendala yang saya hadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow Bu. Di perusahaan beliau sekarang masih tahap untuk masih di bawah keuangannya. Oleh karena itu, biaya untuk televisi komersial itu membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari Ibu Dinda, klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak hingga sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin jika pihak dari Ibu Dinda bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, pasti maka klien saya akan dapat meningkatkan skala penjualan sepatu aset sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Ibu Dinda. Oh begitu. Sebelumnya, jikalau diperbolehkan, saya untuk memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu Amalia dan juga Ibu Puput ini bisa terbuka dengan pihak Ibu Dinda. Karena mungkin saja setelah Ibu Amalia memberikan penjelasan kepada Ibu Dinda akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan yang dialami oleh Ibu Amalia dan juga mampu memberikan keringanan kepada Ibu Amalia. Selanjutnya, mengenai masalah cash flow, apakah masalah ini akan berlanjut dan apakah Ibu yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Ibu Dinda? Ya, tentu Bu. Tapi tentunya pihak Ibu Dinda juga mengharapkan satu penyelesaian yang konkret. Apakah Ibu Amalia sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya saat ini masih cukup baik Bu. Namun saya yakin saya pasti bisa melunasi hutang kepada Ibu Dinda. Dan namun saya masih meminta tenggang waktu beberapa bulan sehingga saya bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Dinda. Pasti Bu Dinda akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu dalam beberapa bulan. Jadi, jikalau saya perbolehkan bertanya, apakah yang akan Ibu lakukan kepada Ibu Dinda selama Ibu Dinda menunggu?
Coba Ibu bayangkan bagaimana jika Ibu Dinda tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu. Wah, itu sangat parah sekali ya Bu ya. Saya bisa-bisa toko saya tutup Bu. Kalau Bu Dinda tidak menjual sepatu asetnya kepada saya juga tidak bisa menjual sepatu itu. Jadi karena yang dicari orang-orang di toko saya adalah sepatu tersebut, ya mungkin saya masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Ibu Dinda untuk menyicil hutang saya 3 bulan Bu dari bulan depan. Oh, ya kalau begitu Ibu Amalia sanggup ya untuk membayar hutang kepada Ibu Dinda secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Benar begitu Bu? Iya, benar Bu. Kemudian kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut, apakah Ibu Amalia membutuhkan waktu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Ibu Amalia? Saya akan mulai mencicil mulai bulan ketiga ya Bu ya, dan keempat masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah, dan kemudian pada bulan kelima dan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ketujuh hutang saya kepada Ibu Dinda sudah lunas. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Amalia dan juga Ibu Puput selaku kuasa hukum dari Ibu Amalia, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibu sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Dinda secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya Bu, mungkin Ibu dapat menyampaikan kepada Ibu Dinda. Seperti yang telah saya jelaskan di awal pertemuan bahwa saya tidak dapat untuk memberitahukan hal ini kepada Ibu Dinda. Mengenai apa yang kita bicarakan di dalam pertemuan ini, jadi sebaiknya Ibu Amalia langsung yang menjelaskan atau menyampaikan kepada Ibu Dinda di pertemuan selanjutnya. Oh baiklah Bu, nanti akan saya sampaikan langsung kepada Ibu Dinda. Baiklah, jikalau begitu terima kasih untuk Ibu Amalia dan juga Ibu Puput selaku kuasa hukum dari Ibu Amalia. Selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan juga penjelasan dari pihak Ibu Dinda. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, silakan duduk Ibu Dinda dan juga Ibu Nadila selaku kuasa hukum dari Ibu Dinda. Mohon maaf ya Ibu Dinda dan juga Ibu Nadila apabila menunggu terlalu lama. Setelah pertemuan sebelumnya antara Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, dan kemudian ada juga kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, jikalau saya boleh bertanya, kira-kira yang Ibu rasakan jika Ibu berada di posisi Ibu Amalia itu seperti apa ya Bu? Wah, yang pasti saya akan merasa malu ya Bu ya. Soalnya kan apalagi hutang saya nanti diketahui sama orang lain gitu. Baiklah, untuk itu apakah Ibu mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Ya sebenarnya keinginan saya itu sudah jelas Bu, bahwa saya menginginkan hutang dari Ibu Amalia segera dilunasi, tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak dapat saya ungkapkan di sini, maka jikalau saya mengungkapkan di sini, apakah Ibu akan membocorkan kepada Ibu Amalia? Saya berjanji Bu, sebagai mediator, saya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang ada di pertemuan forum ini. Silakan Ibu bercerita. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya Bu, bahwa sebelumnya itu saya mengambil sepatu aset dari Ibu Yuli, dan saya adalah salah satu pembeli dan kemudian menyalurkannya kepada Ibu Amalia. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Ibu Amalia, maka secara otomatis saya juga tidak dapat menunaikan pembayaran saya kepada Ibu Yuli. Dan akibatnya saya mendapatkan teror juga dari debt collector yang dikirimkan oleh Bu Yuli.
Nah, selanjutnya saya memutuskan untuk menggugat Ibu Amalia. Selanjutnya Ibu Yuli juga tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya. Maka dari itu, saya juga tidak bisa menunggu, Bu. Baiklah. Sebelumnya, jikalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu Dinda bisa lebih terbuka kepada Ibu Amalia. Karena mungkin saja setelah Ibu Dinda menjelaskan dan juga Ibu Amalia mendengarkan penjelasan ini, pihak Ibu Amalia akan mengerti mengenai kesulitan Ibu Dinda dan juga dapat segera menunaikan kewajibannya untuk pelunasan hutang. Selanjutnya, jikalau dimisalkan Ibu Amalia dapat membayar hutangnya kepada Ibu Dinda tapi dengan mencicil, apakah Ibu Dinda menyetujuinya dan atau Ibu Dinda dapat menerimanya? Nah, kalau itu mungkin saya harus bicara dulu dengan Ibu Yuli. Tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya mencicil dalam 2 bulan. Seperti itu. Baiklah, jadi Ibu Dinda ini bisa menerima ya apabila membayar secara mencicil? Iya, Bu. Baik. Apakah Ibu Dinda memiliki usulan terkait jangka waktu mencicil yang harus ditepati oleh Ibu Amalia? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Bu. Pembayarannya pertama dimulai di bulan depan dengan jumlah pembayaran sekitar 100 juta rupiah. Lalu sisanya dibayarkan setelah itu dengan cara mencicil dalam jangka waktu 2 bulan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Seperti itu. Baiklah. Jikalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan secara langsung kepada Ibu Amalia mengenai mekanisme pembayaran hutang, bagaimana? Apakah Ibu Dinda setuju? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, karena telah usai pertemuan terpisah oleh penggugat, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dinda dan juga Ibu kuasa hukum, yaitu Ibu Nadila. Kita akan lanjutkan pertemuan kita bersama. Terima kasih. Ibu Dinda dan juga Ibu Nadila, Ibu Amalia dan juga Ibu Puput, silakan. Baiklah, setelah kita melakukan pertemuan terpisah antara Ibu Amalia kemudian dengan Ibu Dinda beserta kuasa hukum masing-masing pihak, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dinda maupun Ibu Amalia untuk menyampaikan usulannya. Bagaimana jikalau kita memulai dari Ibu Dinda terlebih dahulu? Apakah Ibu Amalia setuju? Baik, silakan. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya ya, Bu, bahwa menginginkan kepastian mengenai hutang Ibu Amalia sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Ibu Amalia berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang dibayarkan akan semakin besar. Dan saya juga tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Ya, baik. Apakah masih ada penjelasan lain Ibu Dinda? Cukup, Ibu Mediator. Baik. Jikalau begitu, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Amalia untuk mengungkapkan beberapa usulan terkait penyelesaian masalah ini. Baiklah, Bu. Seperti yang sudah kita bicarakan dan saya ungkapkan tadi, bahwa toko sepatu Java milik saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun televisi, namun biaya marketing untuk iklan tersebut sangat besar sehingga ini menjadi penyebab utama saya tidak dapat membayar hutang kepada Ibu Dinda. Namun berkat iklan tersebut, maka toko sepatu saya menjadi terkenal dan sepatu Aset pun juga ikut terkenal bahkan hingga saat ini dan juga digemari di berbagai lapisan. Dan saya yakin jikalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka dapat dipastikan kondisi keuangan saya membaik dan saya dapat membayar hutang kepada Ibu Dinda. Ya, jadi Ibu Amalia ini merasa yakin bahwa perusahaan, maksud saya keuangan dari perusahaan Ibu ini akan tetap membaik ke depannya? Iya, Bu.
Yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara Ibu Amalia untuk membayar hutang kepada saya yang sangat besar tersebut sebesar 200 juta rupiah? Karena yang saya butuhkan saat ini ialah Ibu membayar hutang Ibu sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu, Bu. Bagaimana Ibu Amalia? Apakah Ibu ada usulan untuk menanggapi pernyataan dari Ibu Dinda? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi ya Bu ya, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya. Namun jika Ibu Dinda menyetujui jikalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan saya pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam, cicilan hutang saya ke Ibu Dinda itu sudah lunas. Baiklah, tampaknya dari pihak Ibu Amalia telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Ibu Dinda? Apakah Ibu memiliki tanggapan atas usulan Ibu Amalia tersebut? Wah, klien kami cukup keberatan, Bu, karena masih tergolong pengusaha kecil. Bagi beliau, uang sejumlah 200 juta rupiah itu merupakan jumlah yang cukup besar, Bu. Sebenarnya, klien kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan. Namun, klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan dalam bulan ketiga. Jadi, bagaimana jika pencicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta rupiah dan cicilan kedua maupun ketiga masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Klien kami pun menginginkan adanya jaminan pembayaran yaitu berupa jaminan pribadi. Apakah benar seperti itu Ibu Dinda? Iya benar, Bu, itu yang saya harapkan. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya. Dan ini juga sudah semakin dekat untuk mencapai titik temu dari suatu permasalahan. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian, yang kedua yakni menjaga nama baik dan juga reputasi masing-masing pihak. Dan ketiga, adanya kesepakatan pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu kita bahas lebih lanjut, yaitu terkait tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia? Apakah negosiasi ini dapat dilanjutkan kembali? Bagaimana Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia? Mengenai pembayaran 200 juta rupiah itu ya Bu ya, saya harus berdiskusi dengan suami saya terlebih dahulu karena saya belum bisa membayar hutang tersebut. Bagaimana Ibu Dinda? Apakah setuju jika pertemuan kali ini ditunda? Bagaimana Ibu Dinda? Apakah menyetujui usulan dari Ibu Amalia terkait penundaan pertemuan kita pada pagi hari ini? Ya, kalau Ibu Amalia memang membutuhkan waktu, saya setuju saja, Bu. Baiklah, jikalau begitu, bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan selama 2 hari lagi? Baik Bu, saya setuju. Baiklah, jikalau begitu, saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Saya perlu mengingatkan kembali kepada Ibu Dinda maupun Ibu Amalia terkait apa saja yang telah disepakati pada hari ini oleh Ibu Dinda maupun Ibu Amalia. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan juga meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari pihak Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia telah menyetujuinya. Kemudian yang kedua, Ibu Amalia dan dari pihak Ibu Dinda juga telah menyetujui terkait untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak di kemudian hari. Dan ketiga,
baik Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda telah sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan 2 hari mendatang kita akan melanjutkan pembahasan terkait besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sebesar 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Bagaimana Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia? Apakah setuju? Saya juga setuju. Baiklah, jikalau begitu terima kasih atas kehadiran dari Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia maupun kuasa hukum dari Ibu Dinda yaitu Ibu Nadila dan juga kuasa hukum dari Ibu Amalia yakni Ibu Puput. Baik, sampai bertemu di 2 hari ke depan di mediasi selanjutnya dan terima kasih. Baik, silakan duduk Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia dan juga kuasa hukum dari Ibu Dinda maupun Ibu Amalia. Baiklah, selamat pagi Ibu Dinda selaku penggugat, selamat pagi Ibu Nadila selaku kuasa hukum penggugat, selamat pagi Ibu Amalia selaku tergugat, dan juga selamat pagi Ibu Puput selaku kuasa hukum tergugat. Sebelum kita memulai sesi mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam suatu proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu merupakan pembicaraan yang positif dan juga konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasikan kepada Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda mengenai beberapa hal yang telah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik, kemudian meningkatkan skala bisnis di kemudian hari baik dari Ibu Dinda maupun Ibu Amalia yang telah menyetujui hal tersebut. Kemudian kedua, baik Ibu Dinda maupun Ibu Amalia telah menyetujui untuk menjaga nama baik dan juga reputasi masing-masing pihak. Ketiga, Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda telah sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan oleh Ibu Amalia kepada Ibu Dinda. Bagaimana? Apakah benar begitu Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda? Benar, Bu. Ya, benar. Jikalau begitu, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempunyai 2 usulan. Yang pertama ialah usulan dari Ibu Amalia, yaitu pertama cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat ialah sebesar 60 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima dan juga bulan keenam ialah sebesar 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam setelah bulan ini hutang Ibu Amalia lunas. Kemudian usulan kedua dari Ibu Dinda yaitu cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besar cicilannya yakni di bulan kedua dan ketiga besarnya masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Ibu Amalia dan Ibu Dinda?
apakah dari dua usulan ini baik Ibu Amalia maupun Ibu Dinda ada tawaran atau usulan baru? Mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bagaimana Ibu Amalia? Ya baiklah, setelah saya pertimbangkan bagaimana jikalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta masing-masing setiap bulannya, dan saya juga jaminkan BPKB mobil saya, Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu sampai hutang saya lunas. Ibu, saya minta izin untuk angkat telepon sebentar ya. Silakan. Halo Ibu Yuli. Ibu, ini saya masih ngobrol dengan Ibu Amalia terkait kesepakatan pembayaran, dan dari Ibu Amalia meminta pembayaran dicicil sebesar 50 juta rupiah dari bulan depan. Bagaimana Bu? Oh ya, ya Bu, baik Bu. Ya, terima kasih ya Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu. Dinda, menurut saya walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang Ibu Amalia maupun Ibu Dinda semula bicarakan atau harapkan, tetapi masing-masing pihak telah berkompromi. Untuk itu mungkin Ibu Dinda dan Ibu Amalia dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis ini dilanjutkan. Bagaimana Ibu Dinda? Apakah penawaran dari Ibu Amalia tersebut dapat diterima? Ya, baiklah. Kalau begitu, saya setuju Bu. Baiklah, jadi Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia telah sepakat ya mengenai pembayaran cicilan dari Ibu Amalia, yaitu dimulai dari bulan depan dengan jumlah 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Ibu Amalia akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda? Iya benar Bu. Ya, benar Bu. Baiklah, pertemuan mediasi kali ini telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Dinda dan Ibu Amalia. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kedua, mengenai nama baik dan reputasi masing-masing pihak telah sepakat untuk saling menjaga nama baik maupun reputasi masing-masing pihak. Ketiga, mengenai pembayaran tagihan disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai dari bulan depan, yaitu bulan Januari 2021, dan besarnya cicilan ialah 50 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat, yakni bulan April 2021, pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jumlah jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Amalia. Bagaimana? Apakah benar begitu Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia? Benar Bu. Iya, saya juga setuju. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Ibu Amalia dan juga Ibu Dinda harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dilakukan, dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Bu Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baiklah, akan saya jelaskan sedikit ya Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia. Apabila gugatan dicabut, maka
maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat pada kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi secara langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyatakan kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan majelis hakim untuk menjadi akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Jadi kalau begitu, dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Amalia, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan dalam keputusan majelis hakim. Baiklah Ibu Dinda, bagaimana Ibu Amalia? Apakah Ibu setuju? Ya, setuju. Bagaimana Ibu Dinda? Iya Bu, saya setuju. Benar ya Ibu Amalia? Iya, benar Bu. Baiklah. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim, dan untuk hari sidang pembacaan putusan hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti. Seperti itu ya Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia. Baiklah, karena telah mencapai kesepakatan perdamaian pada mediasi kedua hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dinda dan juga Ibu Nadila selaku kuasa hukum dari Ibu Dinda. Kemudian terima kasih kepada Ibu Amalia dan juga kuasa hukum dari Ibu Amalia yang Ibu Puput. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat segera terselesaikan dan tinggal menunggu hari sidang pembacaan putusan. Ini kita menunggu dari panitera pengganti. Baik, terima kasih untuk Ibu Dinda dan juga Ibu Amalia. Baiklah, terima kasih karena telah menyaksikan video praktik mediasi yang telah saya bawakan beserta teman-teman saya. Semoga bermanfaat dan saya Ervina Atika Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.